Hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Subuh ini kita bacakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu amalan, yaitu tentang minum, di mana banyak sekali orang yang mengabaikan tata cara minum ini. Padahal menjadi sunnah Nabi dalam meneguk air. Jadi dalam meneguk air pun ada sunnah Nabi dan sangat ditekankan. Jangan dianggap sepele, karena ini kalau diteliti dalam ilmu sains kesehatan itu sangat banyak sekali manfaatnya, dan mungkin juga akan mendatangkan mudarat ketika sunnah-sunnah Nabi itu diabaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu ahadan kasyurbil ba'ir, jangan ada salah seorang atau siapapun yang minum seperti minumnya onta. Walakin israbu masna wa sulas, tapi minumlah dengan cara satu atau dua atau tiga tegukan. Nah, kemudian wasammu iza antum syaribtum, bacalah basmalah kalau kalian ingin minum. Wahmadu iza antum rafa'tum, kemudian pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah kalau sudah selesai minum. Seperti apa minumnya onta? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan minum seperti minumnya onta. Onta itu makhluk Allah yang luar biasa, adanya di padang pasir. Onta itu harganya mahal, sehingga dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Ghasiyah, apakah kalian tidak perhatikan bagaimana onta diciptakan? Ya kan? Itu menunjukkan betapa banyaknya rahasia, dan Allah menunjukkan kehebatannya dalam menciptakan onta itu. Sehingga dalam ayat Al-Ghasiyah itu disebutkan dalam bentuk pertanyaan, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mengetuk hati orang-orang yang berakal. Coba perhatikan onta. Nah, orang yang berakal kalau memperhatikan onta, meneliti onta, akan bertambah imannya. Nah, onta itu hewan padang pasir, dan sampai hari ini dari satu sisi tidak ada satu ciptaan manusia pun yang bisa mengalahkan canggihnya onta itu. Kalau seseorang mengadakan perjalanan jauh berhari-hari pakai mobil namanya, itu ngisi bensinnya kan satu kali full tank, paling jalan pagi sore sudah habis, itu penuh bensin. Tapi kalau onta sekali minum, yang diminum bukan minyak tapi air. Sekali minum itu dia bisa minum sampai 100 liter, satu durung besar. Satu durung besar itu dia minum, disimpan dalam tubuhnya. Nah, kemudian dia tak perlu minum sampai berbulan-bulan. Bawa jalan di padang pasir, nah dia tak perlu minum lagi. Beda dengan kendaraan yang dibawa orang hari ini, itu setiap hari kalau berjalan terus perlu diisi bensin. Nah, onta tidak. Belum lagi apa yang dia makan itu makanan yang mungkin tak banyak hewan lain bisa memakannya. Kalau kerbau, kambing, yang bisa dia makan itu rumput-rumput biasa. Tapi kalau onta, dia bisa makan rumput yang berduri sekalipun, dan itu tidak merusak tubuhnya. Itulah onta. Jadi sangat luar biasa. Kenapa dia bisa bertahan tidak minum berhari-hari berbulan-bulan? Satu kali minum satu drum besar itu dia minum puluhan liter atau ratusan liter, dia bisa menyimpan air itu di tubuhnya. Nah,
Bahkan air yang disimpan di tubuhnya itu bersih. Itulah unta, makhluk Allah yang luar biasa. Cara minumnya itu sangat cepat. Dalam beberapa menit saja air yang 1 drum itu habis. Kita berapa paling banyak bisa minum? 1 gelas. Itu pun juga pelan-pelan. Nah, sekarang Rasulullah mengambil salah satu sisi kebiasaan minum unta ini yang kalau dilakukan oleh manusia buruk. Berarti ini mengandung pelajaran, jangan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh binatang. Seperti cara minum. Unta minum sekaligus minum begitu banyak dan tidak ada jedahnya, dia bisa melakukan itu. Maka manusia, dalam hadis ini Rasul mengatakan la tasrabu ahadan kasyurbil ba'ir. Jangan ada satupun orang yang minum seperti minumnya unta. Bagaimana? Minumlah walakin israbu masna wa sulas. Minumlah dengan cara masna, 2 tegukan atau paling banyak 3 tegukan. Ambil air 1 gelas walaupun penuh, nah, kemudian minum, masukkan ke mulut, kemudian 1 tegukan, 2 tegukan, paling 3 tegukan paling banyak berhenti. Nah, istirahat sebentar, biarkan ada udara yang bisa masuk. Itu kalau kita. Kalau minum lagi setelah berhenti baru lanjutkan, tambah lagi. Jangan sekali minum 1 gelas habis. Nah, itu berapa cegukan? Banyak. Tapi paling banyak 3 cegukan saja. Dari sisi kesehatan itu banyak juga yang meneliti, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kalau minum dengan cara sekaligus itu bisa membahayakan pernapasan, kemudian juga lambung dan lain sebagainya. Maka ini dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi adab, ini juga menyalahi adab. Tidak beradab orang minum seperti itu, dan kita memandangnya pun juga tidak menyenangkan, tidak enak. Nah, oleh karena itu minumlah 2 atau 3 cegukan sekali minum. Kemudian lanjutan hadis ini, kalau kalian minum semu, baca basmalah. Jangan lupa. Orang yang minum tanpa membaca basmalah, itu setan akan ikut minum bersama dia. Nah, tapi bacalah basmalah, maka setan tidak akan bisa ikut minum bersama dia dan tidak dapat jatah minum daripada dia. Ini menunjukkan hendaklah kita selalu berzikir. Dalam apa yang kita lakukan, apa amal kita, senantiasa diiringi dengan berzikir, mengingat Allah. Membaca basmalah berarti bagian daripada zikir. Saat minum baca basmalah, saat makan baca basmalah, itu bagian daripada zikir. Dulu kita sampaikan hadis bahwa amal yang paling baik di sisi Allah, paling suci di sisi Allah, lebih baik daripada sedekah emas dan perak, lebih baik daripada bertemu langsung dengan musuh, itulah amalan berzikir. Maka berzikirlah. Ada seorang ulama mengatakan, andaikan kalian tahu apa rahasia di balik zikir itu, maka kalian akan berzikir sepanjang hayat. Karena tak tahulah orang enggan untuk berzikir atau lalai untuk berzikir mengingat Allah. Maka biasakan diri kita. Kebiasaan itu pun merupakan proses tazkiyah, proses menyucikan diri. Allah melihat proses itu. Jadi senantiasa berzikir. Saat minum baca basmalah. Wahmadu iza antum rafa'tum. Kemudian baca tahmid, alhamdulillah, kalau sudah selesai minum. Dulu dalam hadis kita sebutkan, sesungguhnya Allah itu sangat senang, ridho terhadap seseorang yang kalau dia makan, dia baca bismillah. Kalau dia selesai makan, dia baca tahmid. Kalau selesai minum, dia baca tahmid. Itu Allah ridho kepada orang seperti ini. Inilah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sebuah hadis yang singkat, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita bertekad untuk itu, melaksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.